Loh, mbaknya kenapa? Aduh, ini bang, kaki saya keseleo. Masa pegangan gini aja ndak boleh? Toh juga nggak ada yang lihat. Sore hari itu, si Karjo yang bekerja sebagai kurir JNE terlihat di depan sebuah warkop. Dia sedang beristirahat sebentar di sana sebelum mengantarkan paketnya yang terakhir. Males banget. Paket terakhir ini letaknya di desa pojok. Harus muterin tuh hutan. Jauh lagi. Ya wis lah, namanya kerjaan. Harus semangat demi anak istri. Lu tahu Rojak kemana? Udah 5 hari nih, gak kelihatan tuh sepeda motor merahnya. Apa dapat kerjaan baru tuh dia? Gak tahu. Ketemu setan kalonde kali terus hilang. Tahu sendirilah si Rojak. Tuh bucin buta dia. Hehehe. Oh iya ya, biasanya ada si Rojak yang sering nongkrong di sini. Tukang ojol yang sepeda motornya merah kan? Aduh, tuh teman-teman ojolnya itu kok percaya lagi cerita-cerita setan kayak gitu. Mungkin dia akan dapat kerjaan baru paling. Setelah istirahat, akhirnya si Karjo mulai jalan. Di tengah perjalanannya, dia melihat ada sebuah jalan pintas. Tetapi jalan itu menembus ke dalam hutan. Ini kok ada jalan tembusan? Kayaknya bisa cepet nih kalau lewat sini. Lumayan, hitung-hitung hemat bensin dan waktu. Tapi kok agak ngeri juga ya, sepi gini. Aman gak ya? Tapi di sana kayaknya ada cewek yang lagi jalan deh. Pasti jalannya aman deh kalau gini. Gak apa-apa, lewat sini aja. Si Karjo pun melewati jalan itu dan ternyata jalannya lumayan enak. Tetapi sepanjang perjalanan, dia tidak melihat cewek yang dia lihat sebelumnya. Mana cewek tadi ya? Ini kan jalannya lumayan sepi. Masa jalan sendirian? Biarin deh. Fokus ke pengiriman terakhir aja. Dia akhirnya sampai di rumah tujuan dan benar, ternyata melewati jalan pintas itu lebih cepat. Dan ketika pulang nanti, dia berencana melewati jalan pintas itu lagi. Ketika di tengah perjalanan, dia melihat ada sesosok gadis yang sedang duduk memegang kakinya yang sepertinya kesakitan. Loh, mbaknya kenapa? Aduh, ini bang, kaki saya keseleo. Si Karjo agak terpana. Kok ada cewek cantik di tengah jalan sepi kayak gini? Mas, bisa minta tolong anterin pulang ke rumah ndak? Kaki saya rasanya sakit kalau buat jalan. Mbaknya rumahnya di mana? Ndak jauh kok. Lewat jalan itu, terus belok, masuk dikit ke hutan. Kasian juga mbaknya ya. Masa aku tinggal pas sepi kayak gini? Oke deh mbak, gak apa-apa aku anterin deh. Makasih ya bang. Akhirnya si wanita itu diantar juga oleh si Karjo. Lalu di tengah perjalanan, cewek itu mulai berpegang erat pada si Karjo. Pegangan gini gak apa-apa ya bang. Ning takut jatuh. Karjo pun jadi kikuk. Dia sebagai laki-laki biasa pasti senang. Tapi dia adalah sosok seorang suami yang setia. Dan dia malah teringat istrinya yang di rumah. Aduh, mbak ini ngapain pegangan kayak gini? Maafkan aku ya istriku. Aku gak macem-macem kok. Kerja. Nolongin orang. Maaf ya, maaf. Mbak, gak enak nanti kalau dilihat suaminya kalau pegangan gini. Suami saya TKI mas. Sudah 6 bulan dia ndak pulang.
Masa pegangan gini aja ndak boleh? Toh juga nggak ada yang lihat. Lalu mereka sampai di sebuah rumah kecil dengan dinding bata khas desa. Karjo pun melihat sekeliling. Dia heran, kok ada rumah sendirian di tempat seperti ini? Mampir dulu mas, sudah malam. Saya buatin minum dulu ya. Makasih loh udah nolongin. Masuk yuk. Tetapi si Karjo pun jadi kaget saat melihat ada sepeda motor merah terparkir tersembunyi di balik semak-semak dengan helm ojol di atasnya. Iya, itu bukannya motornya si Rojak ya? Kok ada di sini? Apa dapat kerjaan baru tuh dia? Gak tahu. Ketemu setan kalonde kali terus hilang. Lalu si Karjo mulai was-was. Apalagi wanita itu sudah berjalan seperti biasa. Padahal 10 menit tadi dia masih kesulitan berjalan. Wah, nggak enak mbak. Saya pulang aja deh. Udah malam. Saya pulang ya. Ndak enak apa sudah? Si Karjo pun bergegas menggeber motornya dan berusaha lari dari sana. Ia pun menarik gas sekencang-kencangnya karena dia merasa dikejar terus di belakang. Meski merasa berat sekali di belakang, seperti membonceng sesuatu, namun ia tidak berani menoleh. Akhirnya si Karjo pun keluar dari jalan setapak itu. Lalu ia pun memberanikan diri menoleh ke belakang. Aduh, udah mulai hilang dia. Semprul. Udah, aku tinggal aja pulang. Aduh, pulang. Dan bayangan hantu itu pun mulai lenyap. Sedikit, lalu menghilang. Tolong aku mas. Tiba-tiba dari arah belakang ada truk barang yang mengklakson Panji. Panji, seorang mahasiswa dari universitas swasta di Jakarta, hari itu pulang kemalaman karena keasikan mabar bersama gengnya. Aduh, kemalaman sampai jam 2 pagi gini nih. Dia melewati jalan seperti biasanya, tetapi entah kenapa motornya mendadak menjadi berat dan sulit melaju lagi. Kenapa sih ini? Kok jadi berat gini? Mesinnya masih nyala. Masa bannya bocor? Kayaknya enggak deh. Angin dingin mulai berembus dan mendadak tercium bau anyir yang menyengat. Bulu kuduk Panji pun berdiri. Duh, kok jadi serem gini ya? Panji mencoba mengegas motornya, tetapi tetap tidak mau bergerak, seperti ada yang menahannya dari belakang. Aduh, kenapa sih ini? Tolong aku mas. Astaga, suara siapa itu? Dengan perasaan takut, Panji menengok ke spionnya. Tolong aku mas. Jangan, pergi. Tolong aku mas. Ada wanita berbaju merah memegang dan menahan motor Panji dari belakang. Panji mencoba mengegas motornya kembali, tetapi sia-sia. Wanita itu semakin mendekat sambil terus berkata,
Tolong aku, Mas. Pergi! Jangan ganggu aku! Tiba-tiba dari arah belakang ada truk barang yang mengklakson Panji. Hantu berbaju merah itu pun mendadak lenyap. Stop! Kenapa mas? Mogok. Kalau mogok yuk minggir. Jangan di tengah jalan. Nah, gitu ceritanya, Jok. Aku dihantui kuntilanak merah sampai mau ditabrak truk dekat terowongan itu. Ah, ada-ada aja kok ini. Jangan bikin ngeri gitu dong. Kan aku tiap hari pulang lewat terowongan merah itu. Jangan-jangan kau lagi ngeprank aku ya? Awas kok ya. Enggak kok, beneran. Aku tuh lihat sendiri wajahnya. Kok aku sedikit agak curiga, kayak kenal di mana gitu. Wes jadi merinding aku kalau lihat mulutnya yang sobek itu loh. Kayak ada tangan-tangan kecil mencakarnya, bikin dia sulit bicara gitu. Aduh. Udahlah, mabar aja yuk. Keesokan harinya, saat di kampus seperti biasa, Jeffrey, halo Jeffrey, ada Jeffrey. Lihat itu si Jeffrey, anaknya Pak Rektor. Mulai petentang-petenteng lagi dia di kampus. Dasar cowok brengsek dia itu. Kenapa sih, Jok? Kamu itu lah mesti negatif thinking sama si Jeffrey tuh. Kamu ngiri ya sama dia karena banyak cewek yang deketin dia, ya kan? Ya enggak lah, karena memang dia itu brengsek kok. Banyak yang cerita kalau dia suka mainin cewek itu. Ada itu Riri, Ria, Jenny, juga Sisin. Sudahlah, emang brengsek dia itu. Hasya. Kok si Joko tahu banyak ya cewek-cewek yang dibrengsekin sama si Jeffrey? Julid bener dia sampai tahu segitu banyaknya. hari itu Panji pulang kemalaman lagi sambil melamun memikirkan perkataan Joko yang aneh. Karena melamun, secara tak sadar Panji melewati jalan seperti kemarin malam dan sudah mendekati ke terowongan merah itu lagi. Aduh, kebablasan nih. Mending muter cari jalan lain aja deh. Jadi takut kalau kejadian kayak kemarin lagi. Cek belakang. Aman, pas sepi. Langsung putar balik ah. Di mana aku? Loh, aku di kampus. Itu ada si Jeffrey. Jeffrey. Loh, kok dia diam aja? Nggak denger aku. Apa yang terjadi? Kenapa aku melihat semua ini? Panji lalu melihat seorang gadis yang menyatakan cinta kepada Jeffrey. Tetapi cintanya ditolak dan dia berlari berlinang air mata. Apa ini memori dari kuntilanak merah itu? Dalam penglihatan tersebut ada sosok yang memeluk dan menenangkan sang gadis. Di saat gadis itu sedang sedih dan rentan, sosok itu terlihat membawanya ke sebuah hotel. Apa itu? Alat tes kehamilan? 2 garis merah? Panji melihat gadis itu menghampiri pria misterius tersebut lalu bertengkar di dalam mobil. Sepertinya dia sedang meminta pertanggungjawaban, tetapi pria itu menolak. Pria itu mulai marah dan mulai bertindak kasar ke gadis itu. Dia ketakutan,
membuka pintu mobil, memaksa untuk diturunkan. Tetapi pria itu justru mendorong dan memukulnya. Dia bisa jatuh. Hei, stop memukulinya. Hei, jangan. Gadis itu pun mati terlindas ban mobil. Mayat gadis itu lalu diseret dan dikubur di bawah pohon besar dekat terowongan. Mayatnya dilempar ke lubang seperti sampah. Sebuah dompet terlihat jatuh saat dia mengubur mayat itu. Baju putihnya terlihat berubah menjadi merah karena darah. Benar-benar manusia biadab. Siapa dia sebenarnya? Hah? Joko? Itu Joko? Makanya benci bener dia sama si Jeffrey. Panji bergegas menaiki motornya menuju ke kantor polisi. Ketika melaporkan mimpinya, dia dianggap gila. Tapi Panji meyakinkan mereka untuk menggali di tempat sesuai mimpinya. Dan benar, di sana ditemukan bukti-bukti berupa mayat dan dompet Joko ada di sana. Polisi pun akhirnya menangkap Joko yang tak lain adalah teman Panji sendiri. Panji lalu mengetahui bahwa gadis itu bernama Sinta. Jasadnya kemudian dipindahkan untuk dikuburkan dengan layak. Panji turut menghadiri pemakaman Sinta walau berdiri dari jauh. Selesai berdoa, dia merasakan hawa dingin yang misterius. Tapi kali ini memancarkan ketenangan. Panji melihat ada gadis berbaju merah. Dia menoleh ke arahnya, lalu dia mendengar, Terima kasih ya, Mas. lalu perlahan menghilang di antara kerumunan orang-orang yang melayat. Ini salahmu, Pak E. Ini semua gara-gara kita miskin. Coba dulu aku nikah sama Siswanto. Dia sudah jadi camat sekarang. Syukuri apa yang ada. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Tetap jalani hidup ini. Mangga, Bu. Mangga. Halah, gitu aja pakai sok nyapa. Ngomong aja kalau mau pamer kekayaan. Ini Bu Hendro, seorang ibu-ibu muda yang sukanya nyinyirin tetangga tiap mereka beli barang baru. Lihat tuh Pak E, lihat. Nah, ini Pak Hendro yang jadi sasaran omelan tiap hari. Pak Hendro dan Bu Hendro, mereka tinggal di daerah Krian, Sidoarjo. Mereka berjualan nasi pecel keliling dan juga di depan rumahnya. Namun, tiap malam Bu Hendro selalu ngomel tentang tetangga-tetangga mereka yang selalu beri barang-barang baru. Sampai tiba di malam itu yang membuat perubahan di hidup mereka. Kowe dewe uripe kaya ngene to Pak E, Pak E. Lihat itu tetangga kita udah beli motor baru. Sabar Bune, sabar. Kok nggak sabar piye maneh to aku iki? Ini semua gara-gara kita miskin. Kamu gak mau kerja kantoran kayak tetangga-tetangga kita itu. Alasanmu aja pengen jadi pengusaha sukses. Terus lihat, kamu ini apa? Cuma jadi penjual nasi pinggir jalan. Masa bisa jadi kaya? Ini salahmu Pak E. Ini semua gara-gara kita miskin. Coba dulu aku nikah sama Siswanto. Dia sudah jadi camat sekarang.
Akibat kejadian itu, lalu Pak Hendro sakit hati dan marah atas perkataan istrinya, sehingga dia mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Gimana? Kamu sudah siap dengan resikonya? Iya Mbah, saya siap. Ingat, jangan tinggalin makhluk itu. Kalaupun tertangkap, kamu harus segera minta maaf dan tanggung jawab mengembalikan ke tempat asalnya, atau tanggung sendiri akibatnya. Serta 25% komisi untuk aku. Kamu setuju? Iya Mbah, saya setuju. Oke, ayo ikut aku. Kamu masuk gua itu, kamu bawa botol ini. Taruh di tempat tetesan air di sana. Tunggu sampai penuh, lalu kamu pulang sana. Siap Mbah. Di tengah malam, Hendro membawa botol kecil lalu membukanya. Udah, sana. Itu istriku. Netek sana. Ya, itu kisah Pak Hendro 2 tahun lalu. Sebelum dia jadi kaya raya seperti sekarang. Ada 2 mobil di garasi rumahnya. Rumah tingkat 3 dengan lantai marmer Itali, khas orang-orang kaya yang tak butuh apa-apa lagi. Setiap orang sekarang mengakuinya tuan tanah dari desa pojok. Dari pagi sampai malam dia bekerja. Dia sekarang punya banyak usaha, mulai dari rumah makan sampai toko-toko di daerah-daerah yang berbeda. Halo Bu Sinta. Panas banget ya hari ini. Gak kepanasan nih Bu. Naik motor kayak gitu. Nggih, monggo. Pak Hendro kerja setiap hari. Dia pergi keluar kota, pergi ke pasar-pasar dan pusat perbelanjaan. Dia berjalan dengan ciri tangan menggenggam ke belakang, seperti menggendong sesuatu di punggung belakangnya. Rupanya yang dia gendong itu adalah tuyul. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Kali ini Pak Hendro yang berasal dari daerah Sidoarjo sudah capek pergi ke Surabaya dan sekitarnya. Kini dia pergi ke barat dan sampai di daerah pelosok Jombang. Dia lupa kalau kota Jombang itu terkenal sebagai kota santri. Oke, kerja sana. Cari uang yang banyak ya. Loh, apa kuwi? Tuyul kurang ajar. Endi juraganmu? Endi? Ngomong, atau tak ceplok kayak telur ini kamu. Waduh, ketangkep dia. Endi juragan iki? Gak datang ke sini dah. Dia mosok gak ambil tuyulnya lagi. Pak Hendro lari ketakutan dari pasar ke mobilnya. Sambil sedikit ngebut, takut ketahuan. Tuyulnya yang tertangkap, dia tinggalkan begitu saja dan tak tahu nasibnya gimana. Setelah kejadian itu, setiap malam Pak Hendro selalu bermimpi buruk dan susah tidur. Kembalikan anakku, kembalikan. Lalu setelah berminggu-minggu tak bisa tidur, dia mengalami stroke berat. Tak cukup itu, bisnisnya tiba-tiba hancur. Beberapa rumah makan miliknya terbakar habis. Dia jatuh miskin, begitu pula istri Pak Hendro. Dia mulai kehilangan kewarasan dan mulai gila. Kau menelantarkan anakku manusia. Kau tak tahu diri. Kau biarkan anakku ketangkap. Kau tinggalkan. Inilah balasannya untukmu. Aku makan jiwa-jiwamu.
dan juga istrimu. Rumah makanmu kubakar, biar kau rasakan kesengsaraan lagi. Dasar serakah kau manusia. Tapi hiduplah, hiduplah. Takkan kubiarkan kau mati dengan mudah. Aku akan makan kau pelan-pelan. Hiduplah dalam kesengsaraan selamanya. Setelah kesakitan itu, Pak Hendro menyadari kesalahannya dan bertobat. Lalu berkat bantuan dari Ustadz pembimbing di panti dia dirawat, Pak Hendro mulai sembuh pelan-pelan. Begitu juga istrinya yang juga mulai sadar. Mereka akhirnya memulai hidupnya kembali, meski dari nol seperti pada awalnya.